Bab 25, Pria Luar Biasa. Bahkan para preman itu harus mengakui bahwa siswi di hadapan mereka ini luar biasa cantik. Mereka telah bermain-main dengan banyak siswi sebelumnya, tapi tidak ada yang cantik Guning. Di sisi lain, Guning sangat marah sekarang. Untuk memperkosanya dan merekam video, Xiao Feifei telah melewati batas sekali lagi. Dalam mimpimu, idiot. Guning kesal. Dia menembak tepat ke arah penjahat itu. Pria itu tidak menyangka Guning akan menyerangnya, dan bahkan secepat itu. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia langsung dipukul. Jeritan terdengar nyaring di malam yang dingin, sungguh menakutkan. Pria itu tergeletak di tanah karena kesakitan. Dia menutupi penisnya dengan kedua tangan. Butir-butir keringat di sekitar keningnya. Dua pria lainnya ketakutan, bahkan ingin melarikan diri. Mereka menghibur diri mereka sendiri bahwa bahkan jam yang rusak pun tetap benar 2 kali sehari. Guning hanyalah seorang gadis remaja. Kemudian, keduanya mengumpat pada Guning, mencoba meninjunya dengan tinju. Guning langsung melemparkan ranselnya ke wajah pria pertama dengan kekuatan besar. Pria itu ditabrak dan ditabrak dari mereka. Dalam sedetik, Guning mengangkat kakinya, menendang kaki kedua di depannya. Pria ini jauh lebih tinggi dari Guning, jadi dia hampir terjatuh saat menendang pangkuannya. Guning melemparkan ranselnya ke tangannya sekali lagi, mengingatkan kepala pria itu. Orang kedua langsung ditangkap, lalu terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, orang pertama mengambil pipa baja dari Van. Dia berlari ke Guning setelahnya. Guning segera mundur. Tapi sebelum Guning bisa bertarung lagi, sebuah bayangan muncul dari sudut. Dia memukul bagian belakang leher ketiga menakutkan itu secara terpisah tanpa ragu-ragu. Para penjahat itu segera jatuh pingsan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Guning telah melihatnya dengan jelas, dia tidak tahu bagaimana pria itu bisa melakukan itu. Guning mencium bau darah yang menjijikkan sebelum dia bisa melihat wajah pria itu. Dia mengerutkan kening tanpa sadar. Pria itu terluka. Detik berikutnya, pemandangan Guning diperingati pada pria itu. Saat pria itu dilihat oleh Guning, Guning kagum dengan penampilannya. Pria ini luar biasa tampan. Dia mungkin pria paling tampan yang pernah ditemui Guning sampai sekarang. Pria itu mengenakan pakaian hitam. Tingginya sekitar 6'3" dan berusia 25 tahun. Ciri-cirinya cantik dan halus. Hanya kulitnya yang sedikit pucat. Mungkin pria itu kehilangan banyak darah karena luka-lukanya, sehingga dia terlihat pucat sekarang. Meski pria itu terluka, dia tetap terlihat berbahaya, terutama matanya yang gelap pekat. Bahkan Guning merasa terancam. Pria itu sangat kuat. Dia pasti pria yang luar biasa. Apakah kamu menyetir? Tiba-tiba, pria itu berkata dengan dingin namun sopan. Ya, jawab Guning seketika. Bawa aku ke rumah mewah Feng Hua. Ini hadiahmu, kata pria itu, dan mengeluarkan batu giok hijau seukuran telur puyuh untuk Guning. Melihat itu adalah batu giok, Guning tanpa sadar menggunakan mata gioknya. Kemudian dia terkesima lagi, karena ada kabut putih tebal di sekitar batu giok itu. Guning hanya tahu sedikit tentang batu giok, tapi dia tahu batu giok ini pasti mahal karena kekuatannya. Pria itu pasti kaya raya. Bagus, bagus. Guning bertahan tanpa penundaan lebih lanjut. Dia mengambil batu giok itu secara langsung sebelum pria itu bisa memanfaatkannya. Pria itu sedikit terkejut karena Guning tidak ragu sama sekali. Apakah dia tahu batu giok ini asli? Jika dia tahu batu giok itu asli pada pandangan pertama, dia pasti gadis yang istimewa. Bagaimanapun, pria itu membuat kesepakatan dengan Guning. Selain itu, batu giok itu memang asli, dan bernilai puluhan juta yuan. Kesepakatan dibuat berdasarkan kesediaan kedua belah pihak. Meskipun Guning membuat kesepakatan dengan pria itu hanya karena dia menginginkan batu giok itu, pria itu tidak akan merugikannya karena hal itu, karena dia mendapatkannya sendiri. Pria itu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dia tidak khawatir Guning akan menyesal setelah dia mengambil batu giok itu. Ketika pria itu berbalik, Guning segera memasukkan batu giok itu ke dalam ruang mata telepati. Saat batu giok itu berada di ruang mata telepati, semuanya menjadi lebih jelas di depan mata Guning. Dia juga merasa santai. Giok itu memang sangat membantu. Saat ini, Guning memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mengumpulkan lebih banyak batu giok, tapi dia harus menunggu hingga akhir pekan.
Guning masuk ke van hitam tanpa tertunda. Dia menyalakan mobil dan pergi. NVLBN, pikiran yang menginspirasi, jiwa yang menangi. Dan ketiga penjahat itu ditinggalkan di jalan. "Yah, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin aku mengatasi lukamu?" Karena kesopanan, Guning bertanya pada pria itu. "Tidak, terima kasih," jawab pria itu. Dia tidak punya niat untuk berbicara. Karena pria itu tidak menginginkan bantuannya, Guning menutup mulutnya. Setelah beberapa detik, Guning tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang buruk. Dia langsung mengusir mobil para preman itu. Bagaimana jika mereka menggugatnya karena pencurian? Dan ada kamera pengintaian di sekitar jalan. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Memikirkan hal itu, Guning menginjak rem. Pria yang duduk di kursi belakang, terbang ke depan. "Apa yang salah denganmu?" Pria itu bertanya dengan ketidakpuasan. Suaranya terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. "Kami baru saja merampas mobil orang lain. Bagaimana jika saya menuntut karena mencuri? Ada kamera pengintai di jalan. Aku tidak bisa menyangkalnya." Guning khawatir. Dia tidak ingin ditangkap di kantor polisi. "Tenang, kamu tidak akan terlibat," pria itu berkata. Suaranya yang penuh tekad menghibur Guning. Dia tidak membuang waktu lagi, dan pergi. Tak lama kemudian, telepon Guning berdering. Tanpa melihat penelepon ID, Guning tahu siapa orang itu. Itu pasti Gumen. Guning segera mengeluarkan ponselnya. Itu memang Gumen. Dia panggilan menjawab itu sekaligus. Sebelum dia bisa mengucapkan kata pun, suara cemas Gumen terdengar. "Ning Ning, kamu di mana sekarang? Kenapa kamu belum pulang?"